pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita doakan doa tahun Yubileum 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga,
Semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan himne pesiara pengharapan. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu. Rahim kehidupan abadi, dalam siara aku berserah. Tiap bahasa, kaum dan bangsa, dalam sabda temukan cahaya. Anak-anak yang tercerai berai, dirangkul Putra-Mu terkasih. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu. Rahim kehidupan abadi, dalam siara aku berserah. Allah Maha Kasih menjaga, terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui. Roh yang hidup menembus penghalang, api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu. Rahim kehidupan abadi, dalam siara aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, membuka jalan keselamatan. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu. Rahim kehidupan
dalam siara aku berserah.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan nyanyian perarakan masuk dari puji syukur nomor 333. Sungguhlah indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang di Kau beri sarang. Alangkah ku rindu tinggal di rumah-Mu, sorak dan sorai bagi-Mu. Bahagialah yang senantiasa datang ke rumah-Mu. Lembah tangis mengalirkan rahmat karena kuasa-Mu. Langkah makin gagah, tiada pernah lelah. Tuhan menyambut datangnya. Intensi misa kita pada pagi hari ini, kita bersyukur bersama dengan salah seorang umat kita atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Juga kita bergembira bersama anugerah pertambahan usia untuk Leander Menang Baru dan Leonardo Meka Baru. Dalam perayaan ini kita mengenang juga mereka yang telah meninggal dunia: Sunardito, Arifin Tunggal, Jenny Sutejo, Bernardus Betu, Martina Momah, Yoakim Ahi, Kristina Kai, Kanisius Jumat, Damianus Baru, Blasius Betu, Nenek Mining, Nenek Uga, Nenek Kadang, Maria Lelu, Andreas Penggat, dan juga Antonius Mokhtar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan pesta dedikasi Gereja Basilika Agung Santo Yohanes Pembaptis Lateran di Roma, satu dari 4 basilika kepausan yang menjadi tempat bertahtanya Uskup Agung Roma, yaitu Bapa Suci Paus Leo ke-14. Perayaan hari ini mengajak kita untuk semakin menegaskan kesejatian kita semua dan panggilan kita semua sebagai gereja, sebagai batu-batu yang hidup, yang berjalan bersama, melangkah bersama menuju kepada Allah. Gereja bukanlah hanya sekedar bangunan atau sebuah gedung, tetapi pertama-tama dan terutama diri kita sendiri yang hidup dan berharap di dalam Allah. Mari saudari dan saudara, di dalam perayaan ini kita membawa seluruh perjuangan hidup kita, seluruh daya upaya kita, dan semua harapan kita kepada Allah. Dan di awal perayaan ini marilah menyadari, mengakui, serta menyesali dosa-dosa kita di hadapan Allah, sesama, dan semesta. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa
dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dia, kami menyembah Dikau, kami memuliakan
Marilah kita berdoa. Ya Allah, dari batu-batu yang hidup dan terpilih, Engkau telah menyiapkan tempat tinggal yang kekal bagi keagungan-Mu. Lipat gandakanlah di dalam gereja-Mu anugerah roh yang telah Engkau berikan, agar umat yang setia kepadamu senantiasa bertambah. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membal dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Arabah Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota Allah yang maha tinggi
dipancarkan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun teras di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci,
dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bersama seluruh gereja hari ini, setiap tanggal 9 November kita berpesta atas dedikasi Gereja Basilika Agung Santo Yohanes Pembaptis Lateran di Roma. Basilika ini terletak di luar kota Vatikan dan juga menjadi satu dari 4 basilika utama kepausan selain Basilika Santo Petrus, Basilika Santa Maria Maggiore, dan juga Basilika Santo Paulus. Seperti sudah saya katakan di awal tadi, Basilika Lateran adalah katedral untuk Uskup Agung Roma. Dengan demikian, Paus Leo ke-14 beberapa hari setelah dilantik menjadi pemimpin gereja Katolik seluruh dunia, dia mengambil alih tahta Keuskupan Agung Roma dengan menduduki katedral atau Basilika Agung Santo Yohanes Lateran di Roma. Mengapa Basilika Lateran ini begitu spesial, begitu istimewa, sehingga perayaan dedikasinya itu dirayakan oleh gereja Katolik seluruh dunia? Alasannya sangat sederhana. Basilika Santo Yohanes Pembaptisan Lateran di Roma adalah basilika pertama yang didirikan sejak gereja diberi kebebasan oleh Kaisar Konstantinus Agung. Basilika Santo Yohanes Lateran menjadi tanda dan simbol bahwa gereja berdiri dengan kokoh setelah beratus-ratus tahun sebelumnya di bawah penindasan dan di bawah ancaman kekaisaran Romawi pada waktu itu. Setelah didirikan, basilika ini kemudian didedikasikan pada tanggal 9 November tahun 324. Sehingga 1 tahun yang lalu, Keuskupan Agung Roma merayakan ulang tahunnya yang ke-1700. Keuskupan Agung Roma, kita bayangkan usianya sudah 1700. Nah, keuskupan kita baru OTW 100. Ya, baru OTW 100. Sebagaimana gereja-gereja katedral di seluruh dunia menjadi begitu istimewa untuk satu keuskupan, demikian juga di keuskupan kita ada gereja katedral yang baru didedikasikan pada tanggal 30 Oktober yang lalu. Di sana ada tahta uskup yang disebut katedra.
Yang dapat duduk di situ hanyalah uskup agung setempat atau uskup setempat. Nah, takhta uskup yang ada di katedral di Jalan Tamrin sana, Jalan Kajau Lalido, itu yang duduk di situ hanya boleh Monsinyur Franciscus Nipa. Pastor Nando tidak boleh. Ya, kalau yang ini semua pastor boleh duduk di situ. Tapi kalau tahtanya uskup tidak boleh para pastor. Yang duduk di takhta uskup hanyalah seorang uskup. Namanya saja takhta uskup. Saudari dan saudara, apa makna spiritual dari perayaan liturgi gereja yang begitu istimewa hari ini? Sekurang-kurangnya ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, seringkali kita memaknai gereja hanya sebagai sebuah gedung atau ruangan tempat kita berkumpul, tempat kita berdoa, bernyanyi, berdiam diri, dapat berkat dan kemudian pulang. Ruangan gereja, kebetulan gereja kita ini sungguh amat sangat indah sekali dan artistik. Dibangun dan dibuat dengan biaya yang tidak sedikit. Sering hanya dianggap sebagai ruangan tempat, ya, ruangan atau gedung untuk berdoa, tidak lebih dari itu. Dan itu dapat kita lihat dari cara kita atau modus kita bergerak, beraktivitas dan berdinamika dalam ruangan yang kita sebut sebagai gereja ini. Ini memang penampakannya gedung, penampakannya ruangan, tetapi bangunan tempat kita berkumpul saat ini adalah bangunan yang begitu istimewa, adalah bangunan yang disakralkan, yang dikuduskan, yang didedikasikan tanggal 1 Februari 2023 yang lalu. Gereja Kristus Raja Andalas ini adalah anak dari gereja induk di Roma, yaitu Basilika Santo Yohanes Lateran yang kita peringati hari ini. Yang kedua, saudari dan saudara yang terkasih, selain bahwa kita menganggap gereja hanya sebagai ruangan belaka atau gedung belaka, perlakuan kita terhadap gedung, gereja atau rumah Allah yang sudah didedikasikan, yang sudah disucikan ini sering menunjukkan bagaimana kita menghormati Allah yang hadir di dalam rumahnya. Mari kita perhatikan, mungkin diri kita sendiri saat masuk di dalam gedung gereja ini. Apakah hati kita sungguh terarah kepada Allah? Apakah pikiran kita terarah kepada Allah? Ataukah kita masuk di sini sama seperti kalau kita pergi pesta nikah di Bambuden, di Runtono, atau di tempat-tempat lain? Kita datang dengan hati seadanya, kita tampil dengan pakaian seadanya, ataukah kita sungguh-sungguh menghadirkan diri di sini bahwa saya datang di sini untuk bertemu dengan Allah, untuk bertemu dengan Tuhan. Dengan demikian, saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita sungguh memaknai gereja sebagai rumah di mana Tuhan berdiam, sebagai ruangan di mana Allah tinggal dan menetap, maka gereja lebih dari sekedar ruangan. Gereja adalah ruang perjumpaan kita dengan yang ilahi, dengan yang transenden. Saya yakin bahwa kita datang di sini bukan untuk ketemu Pastor Nando. Saya yakin bahwa kita datang ke sini bukan untuk ketemu si A atau si B. Saya percaya bahwa kita yang datang di sini mau bertemu dengan Tuhan. Maka gereja adalah ruang tempat kita berjumpa dengan Allah. Ruang tempat kita berjumpa dengan Allah Sang Kasih sejati. Di dalam ruangan ini kita membawa kegembiraan, kita membawa sukacita, kebahagiaan, dan syukur atas semua yang telah kita terima dari Tuhan. Juga di dalam ruangan ini, di dalam gereja ini, kita membawa kesedihan, duka cita, kemuraman, dan keluh kesah yang kita alami setiap hari. Singkatnya, gereja adalah ruang untuk semua orang dengan segala aspek hidupnya.
Gereja adalah ruang untuk semua orang dengan segala dinamika hidupnya. Gereja adalah ruang untuk orang yang sakit, untuk orang yang sehat. Gereja adalah ruang untuk kemakmuran dan kesederhanaan. Gereja adalah ruang untuk kekayaan dan juga kemiskinan. Gereja adalah ruang yang menghubungkan antara yang ilahi dan yang manusiawi. Kita datang di sini dengan berbagai kompleksitas problem dan juga mungkin dinamika hidup kita. Saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu, tetapi di dalam gereja ini kita berusaha untuk menjumpai Allah. Di dalam ruangan yang sudah dikhususkan bagi Allah ini, kita membawa segala yang kita alami. Mungkin ada seorang suami yang sedang bergumul dengan istrinya. Mungkin ada seorang istri yang sedang berkelahi dengan suaminya. Mungkin ada pasangan suami istri yang lagi merindukan kehadiran seorang buah hati. Mungkin ada seorang yang sedang mengalami pergumulan tentang bagaimana saya harus menyelesaikan relasi beda agama atau beda gereja ini. Di dalam ruangan inilah kita membawa hidup kita membawa segala yang kita alami. Maka gereja adalah ruang untuk kita semua. Kita tidak pernah boleh mengatakan gereja hanya untuk si A, gereja hanya untuk si B, gereja adalah milik ini, gereja adalah milik itu. Apalagi kalau kita orang Katolik dan gereja Katolik di mana-mana itu sama, bahasanya saja yang berbeda. Bapak Ibu, kemanapun Anda pergi, nanti kalau menemukan gereja Katolik pasti bentuknya sama. Ada panti imam, ada panti umat, ada salib berkorpus, ada patung-patung, dan banyak simbol-simbol. Di sini kita menemukan Allah. Di sini kita berjumpa dengan Tuhan. Hari ini saudari dan saudara yang terkasih, dalam Injil Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah. Yesus memang marah. Tetapi kemarahan Yesus adalah sebuah peringatan bahwa manusia kehilangan kesuciannya. Bait Allah yang adalah ruang perjumpaan dengan Tuhan, dengan yang ilahi, telah dinodai dengan menjadikannya sebagai tempat berjualan, sebagai tempat untuk bertransaksi, sebagai tempat untuk mencari keuntungan pribadi, sebagai tempat untuk mencari popularitas dan juga dominasi atas yang lain. Yesus marah, dan wajarlah kemudian kalau Yesus marah. Mengapa? Karena Yesus sendiri mengatakan, rumah Bapakku adalah rumah doa. Maka mari saudari dan saudara yang terkasih, kita memfokuskan diri kita membangun kesadaran setiap kali kita datang di gereja bahwa yang ingin kita jumpai adalah Allah. Di balik keindahan dan kemegahan sebuah gedung gereja tersimpan sebuah harapan bahwa semoga setiap kali saya datang di gereja saya menjumpai Allah. Semoga setiap kali saya datang di gereja untuk berdoa saya boleh pulang dengan hati yang lega. Semoga setiap kali saya datang di gereja, luka yang saya sedang sembuhkan boleh memperoleh kesembuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, yang terakhir, mari kita ingat bahwa gereja yang utama dan pertama-tama adalah diri kita sendiri. Kalau kita mau membangun gereja, kita pasti membangun gereja dengan begitu indah. Dan bahkan gereja kita sampai hari ini masih banyak diminati untuk perkawinan, juga untuk pre-wedding dan lain sebagainya. Banyak komunitas kategorial datang merayakan ekaristi di sini, dan setiap kali ditanya kenapa di Andalas, kabagus gereja ana pastor. Ya, tidak ada alasan lain. Biasa dikatakan kabagus ki gereja ana. Nah, kalau kita bisa membangun gereja dengan begitu indah, mari kita kembali ke dalam diri sendiri. Apakah kita mau membangun diri kita, membangun hidup iman kita lebih indah dari gereja yang sudah kita bangun ini?
Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, supaya kita sebagai umat beriman lebih menyadari bahwa kita adalah gereja, bait Allah yang hidup, dan supaya hati kita tetap terbuka bagi kebutuhan masyarakat. Marilah mengatakan, bangunlah gerejamu, ya Tuhan. Bangunlah gerejamu, ya Tuhan. Bagi Paus dan para uskup, ya Bapa, semoga Paus dan para uskup menjadi ahli bangunan yang cakap untuk membangun gereja, sehingga menjadi bait Allah yang suci, serta menjadi tanda kerahiman Allah bagi manusia. Marilah kita mohon, bangunlah gerejamu, ya Tuhan. Bagi jemaat yang oleh Yesus Kristus telah dibangun di atas batu karang yang teguh, ya Bapa, semoga umat beriman tidak digoncangkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, tetapi tetap teguh dalam imannya dan bersatu dengan gereja Kristus dimanapun juga. Marilah kita mohon, bangunlah gerejamu, ya Tuhan. Bagi umat Katolik yang membutuhkan gereja sebagai tempat untuk beribadat, ya Bapa, semoga gereja kami dibangun dengan rapi dan indah sebagai pengungkapan iman kami, sehingga menarik hati kami kepadamu. Semoga gereja juga dibangun dengan sederhana sebagai ungkapan niat kami untuk melayani sesama manusia dengan rendah hati, khususnya mereka yang belum mempunyai tempat tinggal yang layak. Marilah kita mohon, bangunlah gerejamu, ya Tuhan. Bagi umat yang beribadat di gereja ini, ya Bapa, semoga seluruh umat Kau pergunakan sebagai batu hidup dalam pembangunan rumah rohani. Semoga layak untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepadamu. Marilah kita mohon, bangunlah gerejamu, ya Tuhan. Bagi saudari dan saudara yang bersyukur atas berkat dan rahmat Allah, Leander Menang Baru, Leonardo Meka Baru yang merayakan ulang tahun, dan juga dari seorang ibu yang mengalami kasih Allah melalui terkabulnya doa novena. Ya Bapa, semoga saudari dan saudara kami yang mengalami cinta dan kasih-Mu melalui pengalaman iman, pertambahan usia dan terkabulnya doa, senantiasa bertumbuh dan berkembang dalam iman, harapan, dan kasih. Semoga mereka Engkau anugerahi rahmat yang mereka butuhkan untuk pertumbuhan hidup mereka setiap hari, bersama dengan orang tua, serta kaum keluarga dan siapa saja yang ada di sekitar mereka. Semoga mereka menjadi gambaran gereja yang hidup di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon, bangunlah gerejamu, ya Tuhan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, saudari dan saudara kami yang kami bawa dalam perayaan ini,
Ya Bapa, terimalah saudari dan saudara kami ini ke dalam kerajaan-Mu. Anugerahkanlah kebahagiaan abadi bagi mereka, terimalah mereka di dalam keabadian, dan semoga mereka mendoakan kami yang masih bersiarah di bumi ini. Keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon. Bangunlah gereja-Mu ya Tuhan. Kita persembahkan doa dan intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon. Bangunlah gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, Putra-Mu telah berkenan hidup di tengah-tengah kami. Jadikanlah gereja-Mu tempat di mana semua orang bertemu satu sama lain dan bertumbuh berkembang di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Nyanyian persiapan persembahan puji syukur 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti Putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti Putra-Mu, terima kasih Tuhan. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan ini dan anugerahkanlah kepada kami yang memohon kepadamu daya sakramen yang menyelamatkan dan buah dari doa-doa yang kami harapkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena kasih-Mu, Engkau berkenan tinggal di rumah doa ini, agar dengan bantuan rahmat-Mu yang hangat, Engkau menjadikan kami kenisah Roh Kudus yang memancarkan kecemerlangan hidup yang suci. Gereja itu yang hadir secara tersamar dalam kenisah yang tak kelihatan, terus-menerus Engkau kuduskan menjadi mempelai Kristus, agar sebagai ibu yang bahagia karena anaknya yang banyak, ia ditempatkan dalam kemuliaan-Mu di surga. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat,
kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya,
dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba
Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbagilah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Nyanyian komuni dari Puji Syukur nomor 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan Dikaulah penolongku, hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu, hanya Dikau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kerajaan-Mu hadir secara tersamar dalam gereja-Mu sebagai tanda di dunia ini. Kami mohon, semoga dengan mengambil bagian dalam sakramen ini, Engkau menjadikan kami kenisah rahmat-Mu dan memperkenankan kami memasuki kediaman-Mu yang mulia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman Gereja 9 November, Minggu 9 November 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 1 dan 2 November 2025 sebesar Rp21.130.000. Kolekte pemeliharaan Gereja Rp13.644.000. Kolekte Gereja Misa Penutupan Bulan Rosario Rp1.004.000. Kolekte perkawinan Rp3.916.000. Kolekte Misa Requiem Rp590.000. Sumbangan untuk gereja dari NN Rp1 juta. Dari Ibu Leni dan Ibu Farida Rp500.000. Sumbangan pemeliharaan gereja dari Leni Hengki Rp3 juta. Dari Michael K. Kusuma Rp1.500.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Marcelino Matola dengan Stefani Wijaya, pengumuman ketiga. Marcelino Surya Wijaya dengan Valencia Christine Chandra, pengumuman kedua. Lukas Kitaman dengan Teresia Fanny Tania, pengumuman kedua. Servasius Sonseda dengan Yunita Justilero, pengumuman kedua.
Robin Cahyadi dengan Fidelia Venesia Leonan, pengumuman pertama. Kevin Hamdani Putra dengan Evelyn Christina Kwanti, pengumuman pertama. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di Aula Lantai 1. Disampaikan kepada para ketua rukun untuk mulai memasukkan data anggota rukunnya yang prasejahtera, disertai fotokopi KK Katolik Biduk, terdaftar keluarga prasejahtera di sistem Biduk, dan akan dicek kembali. Sehubungan dengan pembagian sembako pada bulan Desember, maka kami mengharapkan kepada umat untuk mulai mengumpulkan sumbangan berupa beras, minyak, mie instan, gula, dan lain-lainnya yang akan dibagikan kepada keluarga atau umat paroki Andalas yang membutuhkan. Atas bantuan Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 November 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilakan untuk mengambil formulir baptis di kantor sekretariat paroki. SD Frater Ternate 1 telah membuka pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Gelombang pertama pada bulan September sampai dengan 31 Desember dan gelombang kedua pada bulan Januari sampai 1 Juli 2026. Gratis uang pangkal dan uang buku. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya segera ke SD Frater Ternate 1, Jalan Gunung Latimojo nomor 23B, Makassar. Kantor buka jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Dalam rangka Hari Anak Misioner Sedunia dan rekoleksi, kami dari anak-anak sekami mencari dana dengan menjual basar makanan dan kue di basement gereja. Kiranya segenap umat bergerak hati untuk membeli jualan kami ini. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Pesta Pelindung Paroki Kristus Raja Andalas yang ke-86 tahun mengajak seluruh umat untuk memeriahkan rangkaian kegiatan rekoleksi dengan tema membangun semangat pelayanan yang dirajai oleh Kristus Raja semesta alam yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 November 2025 di Malino. Silakan mendaftarkan diri di ketua rukun atau kategorial masing-masing. Panitia dan tim konsos paroki menjual kupon undian dan baju kaos untuk jalan santai yang akan dilaksanakan pada Sabtu 22 November 2025. Para suster Kongregasi Putri Reinhard Rosari menjual kalender misi tahun 2026 dengan harga Rp30.000. Tujuan penjualan kalender membantu para penderita kusta atau lepra di Naop, Keva, NTT, anak-anak panti asuhan, karya misi di Kenya, Afrika, dan pembinaan bagi calon suster PRR. Terima kasih untuk cinta dan kemurahan hati Romo, Dewan, dan umat di paroki ini. Tuhan membalas dengan berkat-Nya yang berlimpah. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.
gereja bagai bahtera mengarungi zaman, menarikkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang taman menghempas dan sulit ditempuh, penumpang pun bertanyalah selagi berjeri, berapa lagi jauhnya labuan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah.